Nah, jadi untuk masuk ke Takola ini sudah tidak perlu meminta akun lagi ke kami, tapi Bapak Ibu sudah bisa langsung menggunakan akun operator Dapodik oleh masing-masing sekolah. Saya dimasukkan, nanti begitu sudah sesuai username passwordnya dari saya Dapodik akan mengarahkan ke manajemen SSO-nya SMK. Nanti di sini nanti akan muncul banyak aplikasi yang nanti Bapak Ibu silakan pilih aplikasi Takola, Fox ya, tulisan Takola SMK, diklik tombol lanjutkan. Nah, jika sudah keluar sudah masuk laman seperti ini, saya tampilkan di sekarang ini, berarti artinya Bapak Ibu sudah berhasil login ke dalam aplikasi Takola seperti ini. Nah, untuk pendaftaran SMKPK ini sengaja kita desain di sistemnya agar langsung muncul di halaman depan, di panel depan seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu membuka menu apapun, tidak perlu masuk ke menu menu kelengkapan dokumen maupun menu apapun, kan langsung kita tampilkan di depan form pendaftarannya. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa segera notice ya, jadi langsung tahu ada pendaftaran SMKPK seperti itu. Nanti formnya akan seperti ini. Nah, tata cara pengoperasian formnya atau form pendaftarannya adalah sebagai berikut. Jadi nanti mulai yang pertama, di bagian atas ini nanti ada judul sama panduan umumnya atau petunjuk umumnya terkait bagaimana mengoperasikan form ini. Kemudian di bagian atas sendiri ini ada 3 tombol, tombol simpan, tombol hasil pengisian cetak, sama tombol kirim solusian. Tombol simpan itu diklik setiap kali Bapak Ibu selesai menjawab satu pertanyaan. Misal saya menjawab pertanyaan nomor 2, begitu saya sudah milih, saya upload dokumen, saya klik tombol simpan, dan saya baru berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian ada tombol hasil pengisian atau cetak, ini digunakan untuk mencetak hasil pengisian, atau biasanya kalau selama proses pengisian digunakan untuk melihat kembali atau mengecek kembali apakah jawaban sudah yang Bapak Ibu masukkan atau yang terutama untuk dokumen yang Bapak Ibu upload sudah sesuai. Karena banyak case kemarin salah upload dokumen, jadi dipastikan lagi nanti sudah selesai upload dokumen, dicek kembali dengan dokumennya apakah sudah benar sebelum benar. Nanti kalau misalnya masih salah silakan diupload kembali sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ini tombol yang paling penting, ini adalah tombol kirim seluruh isian. Tombol ini digunakan untuk membatasi seluruh jawaban Bapak Ibu jika seluruh pertanyaan sudah terjawab, seperti ya. Tapi nanti misalnya selama periode pengisiannya masih belum habis, Ibu sudah klik tombol kirim seluruh isian, tetapi masih ingin ada perubahan, silakan masuk di menu menu riwayat pengisian instrumen. Nanti di situ ada tombol untuk mengaktifkan perubahan. Bapak Ibu bisa mengisi lagi. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika masih ada sisa waktu pendaftaran seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini ada juga pertanyaan dan dilengkapi juga dengan taggingnya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Jadi di setiap pertanyaan ada taggingnya. Apakah pertanyaan ini diperuntukkan untuk skema apa seperti itu. Jadi nanti ada tagging seperti yang di atas ini. Tagging skema reguler atau SPD, artinya bagi Bapak Ibu yang mendaftar yang ingin daftar untuk skema reguler maupun skema pendukungan bisa mengisi pertanyaan tersebut. Tapi jika taggingnya cuma skema reguler, berarti bagi yang mendaftar SPD bisa melewatinya seperti itu, atau tidak perlu mengisi, tidak wajib diisi. Tapi yang ada taggingnya skema SPD saja, berarti bagi yang mendaftar ingin mendaftar SPD wajib mengisi pertanyaan tersebut seperti itu. Jadi nanti mohon diperhatikan terkait tagging di masing pertanyaan. Nanti akan ditampilkan di akhir setiap pertanyaan seperti itu. Dan jangan lupa nanti pada setiap pertanyaan untuk membaca petunjuk di masing-masing pertanyaan. Karena itu nanti akan menentukan harapan jawaban yang nanti kami terima seperti itu. Jadi nanti setiap ada pertanyaan di bawahnya pasti ada petunjuk seperti itu. Nah, ini harus Bapak Ibu perhatikan dan cermati detail ya, jangan sampai nanti salah menafsirkan pertanyaan yang sudah ditampilkan seperti itu. Dan di sini ada tombol navigasi untuk berpindah dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain seperti itu. Jadi itu adalah tata cara pengoperasian form. Jadi hampir sama, cuma ada sedikit perubahan di taggingnya saja. Ada tagging untuk setiap skema. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah variasi atau jenis pertanyaan. Nanti di form pendaftaran ini nanti akan ada berbagai macam jenis pertanyaan. Nanti harapan itu juga tidak salah ya, tidak salah mengoperasikan setiap pertanyaan ini. Jadi nanti ada pertanyaan seperti ini yang disampaikan sekarang, ada pertanyaan yang isinya otomatis menyesuaikan konsentrasi yang dibuka di sekolah seperti itu. Jadi antara sekolah satu dan sekolah lain pilihan jawabannya pasti berbeda seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan seperti ini yang hanya dapat dipilih satu, tapi bisa jadi
di setiap pilihan jawaban diwajibkan untuk mengupload dokumen seperti ini. Ini contohnya di pertanyaan kedua terkait sertifikasi guru tersertifikasi kompetensi. Kemudian juga ada pertanyaan yang tetap hanya boleh dipilih satu, tetapi di salah satu pilihan jawabannya wajib juga menyertakan dokumen. Tapi di pilihan jawaban lainnya ada yang juga yang tidak diminta untuk menyertakan dokumen seperti ini. Ini jika milik ada, Bapak Ibu juga harus mengupload dokumennya. Jika tidak perlu apa. Kemudian ada variasi pertanyaan yang tinggal memilih jawaban salah satu saja seperti ini, sangat simple. Kemudian ada juga pertanyaan yang Bapak Ibu boleh bisa memilih lebih dari satu jawaban, tetapi di setiap pilihan jawaban juga ada diminta untuk inputannya. Misalnya pada pertanyaan nomor 10 terkait akun media sosial. Misalnya saya memilih Instagram, nanti akun Instagramnya apa, seperti itu. YouTube, nanti kanal YouTube-nya apa, seperti itu. Silakan dimasukkan di penjelasan inputan teks yang ada di bawah masing-masing pilihan. Kemudian juga ada dan tadi yang terkait kepemilikan atau sertifikat lahan juga bisa memilih dari satu jenis sertifikat. Tapi nanti setiap pilihan Bapak Ibu juga harus menceritakan dokumen yang seperti ini. Kemudian ada juga pertanyaan yang agak sedikit kompleks, yaitu ada pertanyaan yang hanya boleh memilih salah satu jawaban, tapi di satu pilihan jawaban ada diminta dokumen, juga diminta inputan keterangan seperti ini. Diminta untuk foto lahan, sama juga memberikan keterangan berapa luas lahan yang siap bangun di sekolah seperti itu. Jadi dokumennya harus diupload, Bapak juga harus mengisi luasan lahannya dalam satu pilihan jawaban. Tapi jika tidak boleh mengisi apapun. Kemudian yang terakhir jenis pertanyaan model yang cuma input teks seperti ini nanti Bapak tinggal masukkan teksnya seperti alamat email ini. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang sederhana seperti ini. Intinya di sini yang untuk free text seperti ini kita batasi maksimal ada 500 karakter. Jadi Bapak jangan melebihi ya, kalau misalnya ingin menjabarkan apapun yang di pertanyaan mudah seperti ini, jangan sampai melebihi 500. Berarti kalau setelah 500 karakter, sudah lewat 500 karakter akan di-cut. 500 karakter awal aja yang kita terima seperti itu. Oke, itu adalah jenis-jenis pertanyaan. Nanti Bapak bisa nge-explore dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 25, nanti akan divariasikan ke berbagai macam jenis pertanyaan. Nanti juga sama, nanti di skema ini contohnya yang skema reguler ya. Nanti juga sama, untuk yang skema lanjutan juga sama, variasinya akan seperti itu, cuma bedanya nanti di pertanyaannya. Kemudian lanjut, ini ada tambahan menu bagi yang mengajukan SMK skema pemadaan dukungan. Nanti di menu bagian terakhir, Bapak kemarin yang ada sempat WA ke kami juga bertanya apa fungsi menu kerjasama industri. Kok kenapa nggak ada tombol untuk merubah atau mendapat data seperti itu. Jadi menu kerjasama industri ini memang diperuntukkan bagi sekolah yang mendaftar SMK PK skema pemadaan dukungan saja seperti itu. Nanti formnya akan kalau sudah terisi akan seperti ini. Jadi yang di bagian atas ini nanti akan otomatis berisi daftar industri yang sudah meminta kolaborasi dengan Bapak Ibu seperti dengan SMK Bapak Ibu seperti itu. Nah, dan di sini misalnya ada 6 industri, berarti nanti ada 6 industri yang sudah mengajukan kerjasama dengan sekolah ini seperti itu. Nanti setiap pemilihan kerjasama harus ada approval dari sekolah. Ini untuk memastikan apakah sekolah sudah berkoneksi dengan industri tersebut atau sekolah memang baru kenalan dengan industri tersebut sehingga baru mendapatkan tawaran melalui aplikasi seperti itu. Nanti di konfirmasi juga ada actionnya yang harus dilakukan oleh sekolah terkait skema SPD ya. Nanti setiap ada kunjungan masuk seharusnya akan ada tombol seperti ini, konfirmasi. Jika sudah konfirmasi setuju, akan ada untuk seperti ini, terkonfirmasi, tapi tetap bisa dibatalkan. Nanti jika kerjasama sudah masuk kurasi, akan ada selalu seperti ini, proses kurasi, berarti sudah lolos sudah masuk di proses kurasi. Tapi ini biasanya muncul di akhir-akhir setelah penutupan pendaftaran pada tahap seleksi seperti itu. Kemudian di bagian detail nanti Bapak Ibu harapannya nanti sebelum melakukan action yang membatalkan atau menyetujui ini, Bapak Ibu mohon bisa mengecek tombol yang ini, aksi detail ini. Nanti di tombol ini Bapak Ibu bisa mengeksplor sejauh mana rencana kegiatan atau rencana bisnis yang ditawarkan oleh industri tersebut. Silakan diklik saja, misalnya klik di nomor 1, saya klik nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan ditampilkan detail judul kerjasamanya seperti apa, kemudian nilainya berapa, kemudian uraian seperti apa, sampai dengan detail kegiatannya, mau ngapain saja, mau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tersebut ke SMK kita seperti itu. Bapak Ibu bisa melihat RAP seperti ini. Dan nanti
industri pada saat dia menaruh kerjasama dengan SMK atau membuat data kerjasama dengan SMK, kita wajibnya juga untuk mengisi semacam rencana kegiatan ini, sama seperti RAB sampai detail angkanya, per komponen per kegiatan seperti itu. Bapak Ibu bisa cetak juga di sini untuk memastikan mungkin Bapak Ibu operator yang biasanya masuk ke Takvola bisa mencetak terapi yang dikirim tersebut dan di-share ke tim atau ke kepala sekolah untuk ditindaklanjuti apakah disetujui atau ditolak atau dibiarkan seperti itu. Kemudian nanti dari hasil pemadanan tadi nanti akan ada akan muncul total pagu anggaran yang akan dikelola SMK. Ini yang bersumber dari berbagai macam komponen ya. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, ada kalau SPD ada investasi industri, kalau misalnya nanti ada lanjutan maupun yang reguler, baru saja itu ada penguatan pembelajaran, tapi yang SPD nanti ada pengadaan peralatan praktek sarpras seperti itu. Nanti komponennya akan muncul di sini. Yang utama di sini adalah total angka yang ditaskan industri nanti ditambah dengan penguatan pembelajaran seterusnya seperti itu. Ini adalah angka ini berasal dari jumlah kerjasama yang sudah di-approve atau disetujui oleh sekolah seperti itu. Dan nantinya angka 5 dalam contoh ini 5,3 miliar ini ya akan dikelola SMK. Artinya sekolah juga harus membuat perencanaan seperti rencana kegiatan atau RAB yang dilakukan oleh industri untuk angka pagu sekian. Nah ini contohnya. Di bagian bawah, jadi sekolah harus membuat perencanaan kegiatan dari angka tadi direncanakan di komponen-komponen yang ini. Ini komponennya yang di bawah, yang di atas ini komponen peralatan, komponen ini bisa di breakdown sesuai dengan kebutuhan sekolah. Silakan ditambah, misalnya saya nambah lagi untuk bikin komponen baru namanya misalnya pembelian mesin apa di versi tahunan saya bikin manajemen untuk bikin folder lagi apa, silakan bisa diekspor di sini. Tapi juga jangan lupa diisi terkait setiap kolomnya sehingga nanti muncul angka yang sudah teralokasi berapa, kemudian di sini total pagu yang maksimalnya berapa seperti itu. Pada intinya pada saat pembuatan rencana kegiatan ini sekolah dibatasi dengan total pagu yang dikelola SMK saja, batasi dengan angka ini. Pada saat perencanaan tidak boleh melebihi angka itu. Dan di sini di bagian bawah disebutkan total alokasi anggaran tidak boleh melebihi total pagu yang dikelola oleh SMK. Ini dalam kurung adalah jumlah yang disetujui oleh industri, yang disetujui oleh SMK, sama jumlah total pembelajaran seperti tadi. Nanti setelah ini ada untuk bagi SMK SPD ada satu tahapan terakhir yaitu mengupload dokumen rencana bisnis. Tadi struktur sudah disampaikan di awal. Sudah terkait bisnisnya, nanti sekolah tinggal mendownload formatnya seperti ini. Ini ada tombol format nanti di bagian di formnya. Format ini akan memunculkan file dokumen Word ya, MS Word itu nanti akan muncul seperti itu. Tetapi isinya tidak kosong. Nanti bagian RAB itu otomatis terisi, bagian provinsi otomatis terisi. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi uraian-uraian seperti uraian latar belakang, uraian terkait rencana kerjasama seperti itu. Yang timeline, yang RAB sudah otomatis dibantu diisikan oleh sistem seperti itu sebanyak jumlah industrinya. Begitu sudah melakukan format, nanti Bapak Ibu tinggal dicetak, kemudian hasil cetakannya ditandatangani oleh semua industri, disahkan, begitu juga dengan fakta surat pernyataan dari industri yang di format itu harus dilengkapi juga. Begitu selesai, di-scan lagi ke PDF, diupload ke sistem sini. Nah pada saat diupload ini ada menggunakan tombol unggah ini, silakan diupload, pilih berkas, di tombol unggah. Nah nanti actionnya Bapak Ibu setelah mengupload dokumen PDF yang berisi rencana bisnis tadi, otomatis nanti akan muncul tombol unduh renbis. Unduh renbis ini adalah digunakan untuk mendownload dokumen rencana bisnis terakhir yang diupload seperti itu. Artinya dokumen ini bisa terus direvisi. Yang terakhir akan bisa di-download di sini. Kemudian yang ada juga tombol terkait persetujuan. Tombol ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana persetujuan yang dilakukan industri. Artinya di sini ada proses approval yang harus dilakukan oleh industri. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu mengupload, setiap kali Bapak Ibu mengupload dokumen baru, dokumen rencana bisnis baru, otomatis seluruh industri yang di-approve oleh Bapak Ibu akan di-broadcast email oleh sistem. Yang isinya adalah meminta konfirmasi apakah benar dokumen ini sudah sesuai dengan yang disepakati di sekolah. Jika sudah sesuai nanti, seperti ini, jika ada sesuai nanti dari industri harus memberikan approval. Nanti emailnya contohnya seperti ini ada contoh email yang dikirim ke alamat emailnya industri. Nanti dilengkapi juga dengan asal lisensi kepada industrinya, kemudian ada dokumen rencana bisnisnya yang harus dicek kembali industri, juga ada kode sama tautan form untuk persetujuan seperti itu. Nanti industri tinggal mengklik ini,
nanti akan muncul form seperti ini. Harapannya nanti sebelum industri menyatakan setuju atau atau tolak dengan dokumen ini, industri harus mendownload dokumen terlebih dahulu. Di-download dokumen rencana bisnisnya, dilihat di bagian industri saya, oh nyata sudah sesuai dengan yang sesuai dengan SMK tadi. Oke, saya setuju. Checklist setuju, langsung dia industri memberikan para, lanjutkan, selesai. Nanti lognya bisa dilihat di log di form tadi yang di sini, log setuju nanti akan muncul nyata dan industri sudah setuju, tinggal industri D, C, D, E. Di sini yang perlu Bapak Ibu cermati adalah setiap kali Bapak Ibu melakukan revisi atau setiap kali ada industri yang menolak di sini, otomatis ada revisi. Otomatis sekolah harus melakukan upload ulang kan. Nah, setiap kali sekolah mengupload ulang itu, industri akan menerima konfirmasi lagi seperti itu, terus berulang sampai semua industri sepakat setuju sehingga sekolah tidak perlu mengupload dokumen rencana bisnis terbaru lagi seperti itu. Oke, mungkin itu gambaran sekilas terkait proses pendaftaran ya. Nanti silakan dicek takulannya pada saat sudah dibuka tanggal 11 Desember.